Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, pada kesempatan ini, tema daripada khotbah kita yaitu tentang kebenaran. Dan saya akan memberikan judul pada renungan kita saat ini yaitu orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita pasti akan diperhadapkan dengan pilihan yang menguji iman kita. Apakah kita hidup dalam kebenaran atau kita hidup di luar kebenaran? Jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa ciri orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu ciri yang pertama, hidup menerima hikmat dan pengertian yang benar. Rasul Paulus ingin supaya jemaat-jemaat yang hidup di Kolose pada waktu itu, mereka menerima hikmat daripada Tuhan dan pengertian yang benar, karena pada waktu itu ada ajaran sesat yang masuk di dalam jemaat tentang peraturan-peraturan hukum Taurat, bahkan juga ada pengajaran yang mengatakan bahwa harus menyembah malaikat. Karena itu, Rasul Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Kolose, mereka itu menerima hikmat dan kebenaran yang berasal daripada Allah. Bagaimana sih kita bisa mengerti? Dari mana kita tahu hikmat itu dan pengetahuan yang benar tentang Allah? Yang pertama, yaitu kita harus mengerti bahwa hikmat itu datangnya dari Roh Kudus. Kita dapat melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ya. Jadi kita harus meminta hikmat itu dari Allah melalui Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan itu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita mengerti tentang hikmat Allah, tentunya bahwa hikmat itu kita yang harus meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat itu bagi hidup saya dan saudara. Dan yang kedua, dari mana kita dapat menerima hikmat dan pengertian itu? Yaitu hikmat itu datang ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Bahwa ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup kita, kita jangan menganggap bahwa itu merupakan suatu kebodohan. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang, mari kita mempercayai firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena ketika kita meragukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan menerima yang namanya hikmat itu. Tetapi ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat itu. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu supaya mereka jangan bodoh, tetapi mereka menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan ciri yang kedua yaitu hidup mengetahui kebenaran Allah.
Ya, dikatakan di ayat 9 di sana. Yaitu bagaimana kita bisa mengerti, ya. Kita bisa mengetahui bahwa orang yang hidup benar itu adalah orang yang mengetahui tentang kebenaran Allah. Kita dapat belajar kebenaran firman Tuhan sehingga apa? Kita bisa mengetahui kebenaran Allah. Ini merupakan ciri yang kedua orang yang hidup mengetahui kebenaran Allah. Adapun orang yang hidup dalam kebenaran Allah, yang pertama akan mengenal Allah lewat firman Tuhan. Seperti dikatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, bahwa firman Tuhan itu yang menjadi pelita dalam setiap kehidupan orang percaya. Artinya bahwa firman Tuhan itulah yang membuat kita mengenal tentang jalannya Tuhan. Dan yang kedua, orang yang hidup mengetahui kebenaran Allah, yaitu ada kebenaran yang memerdekakan dalam dirinya. Jadi kebenaran itu hadir memerdekakan hidup orang itu. Saudara-saudara baca sendiri di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Nah, dan juga poin yang berikutnya untuk mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, tentunya kita harus taat melakukan firman yang sudah kita ketahui. Artinya apa? Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, firman Tuhan yang sudah sering kita baca, kita harus mentaati setiap firman-firman Tuhan itu. Sehingga dengan cara seperti itu kita dapat dikatakan bahwa kita adalah orang yang hidup mengetahui kebenaran akan Allah. Dan ciri yang ketiga, ya, bagaimana ya orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu hidup layak di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan kita menerima, ya, kelayakan itu daripada Tuhan. Hidup layak di hadapan Tuhan berarti kita hidup sesuai identitas baru kita, yaitu kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena nama Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan ini. Artinya apa? Bahwa ketika kita sebagai orang yang benar sudah ditebus oleh Tuhan, kita hidup dalam identitas kita yang baru. Dulu kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, dan saat ini Tuhan mau dengan identitas yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita menggunakan hidup, ya, identitas kita ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, maka kita akan hidup benar lewat perkataan kita. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Kalau kita melihat, ya, dikatakan bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya. Jadi kita harus hidup lewat perkataan kita yang benar, lewat tutur kata kita yang jujur, yang tidak membicarakan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu mari kita hidup dengan hati yang jujur di hadapan Allah. Kita dapat melihat di sana dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 bahwa orang yang hidup jujur di hadapan Allah, dia akan berkata
memperkatakan sesuatu yang benar dan dia tidak akan hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang suka berbohong, yang suka gosip, tetapi dia benar-benar hidup di dalam perkataan yang jujur. Dan ciri yang keempat, orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu hidup memberi buah. Ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita, berarti harus ada tindakan yang kita lakukan, ada hasil yang kita berikan kepada orang itu. Demikian juga hidup kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, harus hidup memberi buah, memberi dampak bagi orang-orang sekitar kita. Yaitu mari kita belajar di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 hingga ayat yang ke-23, bahwa di sana mengajarkan kita supaya buah roh itu jadi karakter yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya mengerti bahwa ada 9 buah roh, tetapi benar-benar buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan lain-lainnya. Itu harus ada dalam hidup kita. Itu harus benar-benar nyata kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikutnya, ketika kita hidup memberi buah, tentunya kita akan berbuat baik. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kita harus terus berbuat baik. Kebaikan kita itu harus dilihat oleh semua orang. Bahkan ketika ada orang-orang di sekitar kita mungkin berlaku curang, berlaku tidak baik dalam hidup kita, kita sebagai orang yang tinggal dalam kebenaran, yang hidup dalam kebenaran, kita harus tetap berbuat baik, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang bulu. Dan ciri yang berikutnya, orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu hidup bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Jadi setiap harinya kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, berdoa, menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Dengan cara seperti itu, maka semakin hari kita akan semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu, supaya kita tetap hidup bertumbuh di dalam Tuhan, maka yang pertama kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, bahwa kita harus terus mengenal Allah lewat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita juga harus terus-menerus hidup mengenal Allah, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-3 di sana. Supaya kita juga tetap bertumbuh, marilah kita meninggalkan masa lalu kita yang buruk. Seringkali hal inilah yang membuat orang itu tidak bisa bertumbuh. Ketika dia terus mengingat masa lalunya yang buruk, yang melakukan segala dosa, pelanggaran, dan dia merasa bahwa dia tidak layak. Tetapi kalau kita ingin terus bertumbuh, maka kita harus meninggalkan
masa lalu yang buruk, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Marilah kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Karena